kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya, Nak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jadi, tetap harus semangat. Bagaimanapun tantangan dalam pembelajaran jarak jauh yang sedang kita alami ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, alangkah lebih baiknya kita berserah diri dan berdoa kepada Allah. Semoga kegiatan kita diberkahi. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Oke, Nak, ya di pagi ini kita akan masuk kepada subtopik baru ya, sambungan dari pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai hubungan perubahan entalpi dengan perubahan entalpi pembentukan serta dengan energi ikatan. Jadi kita mau menghitung perubahan entalpi dari data perubahan entalpi pembentukan standar yang diketahui nanti, kemudian dari energi ikatan rata-rata yang diketahui nanti. Dengan saya, guru pengampunya, Jam'an Fahmi. Ada dua indikator pembelajaran kita, ya. Yang pertama, setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat menentukan perubahan entalpi dari perubahan entalpi pembentukan standar yang diketahui ya. Yang kedua, setelah pembelajaran siswa diharapkan dapat menentukan perubahan entalpi dari energi ikatan rata-rata. Semoga indikator pembelajaran ini yang menjadi patokan kita pagi ini tercapai kedua-duanya. Oke, sedikit saja saya ulangi materinya ya. Di bagian penentuan perubahan entalpi dari perubahan entalpi pembentukan standar F ya, formation. Jadi kalau suatu reaksi itu dapat ditentukan dari data pembentukannya ya, zat, reaksi dan produknya. Jadi kalau misalnya ada persama reaksi secara umum, ada reaktannya PQ direaksikan dengan RS. Sehingga produknya nanti menjadi PS dan QR. Ini hanya simbol ya, nanti bisa digantikan dengan senyawa atau unsur. Jadi, waktu kita mau menghitung perubahan entalpi reaksinya, maka ingat, di dalam persama reaksi itu ada koefisien, disimbolkan dengan huruf kecil ya. A, B, itu koefisien reaksi untuk reaktan. C dan D itu koefisien reaksi untuk produk. Nanti koefisien reaksi itu juga akan terlibat dalam persamaan ya. Seperti ini. PS, QR, berarti produk ya. Kita input juga koefisien reaksinya. C, D, begitu. Walaupun nanti kalau koefisien reaksinya itu angka 1 tidak akan berpengaruh ya. Karena semua yang dikalikan dengan angka 1 akan bernilai tetap. Dikurang dengan reaktannya PQ dan RS. Jangan lupa libatkan juga koefisien reaksinya, yaitu A dan B. Sehingga secara umum kita peroleh untuk menentukan delta H reaksinya sama dengan perubahan entalpi pembentukan standar dari produk. Ya. Nanti kalau dia lebih dari 1 produknya, boleh di sini dikasih dengan tanda sigma ya. Dikurangi dengan perubahan entalpi pembentukan dari si reaktan. Oke, jadi karena produk di sebelah kanan, reaktan di sebelah kiri, kalian juga bisa mengingat perumusan perubahan entalpi reaksi itu dengan cara mengingat istilah kaki ya. Kanan kurang kiri. Kaki, ingat ya, kaki. Oke. Kita mulai dengan sama-sama menyelesaikan contoh yang pertama. Tentukan entalpi reaksi pembakaran etanol jika diketahui. Nah, dikasih tahu tuh perubahan entalpi pembentukannya ya, masing-masing ya. Sudah dikasih tahu. Oke, semua bernilai minus. Nah, langkah pertama, ingat
untuk menentukan perubahan entalpi tadi, kita ingat istilah kaki ya. Kanan kurang kiri. Itu dulu. Kaki, kanan kurang kiri. Jadi, kita buat persamaan reaksinya dulu. Pembakaran etanol. Etanol itu ini, ya. Jadi, C2H5OH itu dibakar. Dibakar berarti menggunakan oksigen. Menghasilkan CO2, ini yang dikasih tahu ya, ditambah dengan H2O. Begitu. Jangan lupa kalau ada persamaan reaksi, kita setarakan dahulu. C-nya sebelah kiri ini bernilai 2, berarti ini kali 2. Ya. Kalian boleh berinteraksi ya, di-unmute aja mikrofonnya. Bantu saya sambil mengingat kembali materi-materi kelas 10 dulu. Hanya berapa sebelah kiri, nak? 5 tambah 1, ada 6. Sebelah kanan udah 2. Berarti ini cukup kita kali 3 ya, sehingga menjadi 6. Sisanya kita setarakan atom O. 2 kali 2, 4. 4 tambah 3 kali 1. 3. 4 tambah 3, 7. Di sini udah ada 2. Berarti kita cukup membuat angka 7/2. Sudah setara ya? Kalau sudah, tinggal kita buat peran dari rumus awal. Perubahan entalpi reaksi, ya. Boleh pakai R, boleh tidak ya. Jadi, jumlah sigma dari entalpi pembentukan standar kanan, ya. Berarti produk ya. Produk dikurangi dengan sigma perubahan entalpi pembentukan standar dari reaktan. Begitu ya. Oke, kita pecah lagi. Jadi sama dengan ini ada koefisien, ini juga ada koefisien. Jangan lupa kita libatkan. Jadi di sini ada 2 dikali perubahan entalpi pembentukan si CO2 ya. Ditambah 3 dikali perubahan entalpi pembentukan si H2O. Ini dijumlahkan dulu baru nanti dikurangi. Ya. Ini yang reaktan. Reaktannya itu ada perubahan entalpi pembentukan si C2H5OH. Nah, perhatikan di sini, nak. Ini kan ada oksigen. Oksigen itu kan unsur bebas ya. Maka perubahan entalpi pembentukannya nanti akan bernilai 0 untuk oksigen. Jadi di sini tidak perlu kita tuliskan lagi karena nanti nilainya 0 ya. Di buku ada penjelasannya kok. Jadi tinggal kita substitusikan nilainya. 2 dikali berapa ini, nak? Data HFCO2 itu adalah min 394. Ini kalian bantu ya. Hitungnya ya. Min 394 ditambah 3 dikali yang ini minus 286. Kemudian setelah ini kita selesaikan perhitungannya, baru dikurang, ini minus juga ya, minus 266. Oke, semuanya dalam satuan kilojoule. Oke, ayo bantu, nak. Ini, nak, berapa nih? 2 dikali minus 394. Berapa, nak? 788, Sir. Minus 788, Sir. Oke. Yang ini berapa, nak? Ayo. Berapa? Minus 858, Sir. Gini ya. Oke. Ini minus ketemu minus, berarti menjadi plus ya. Tambah 266. Semuanya ini dalam satuan kilojoule. Ini juga semuanya dalam satuan kilojoule. Oke, ayo selesaikan. Siapa yang udah dapat? Berarti minus ini. Minus berapa, nak?
Minus 1380, Sir. Minus 380. 1380. Minus 1380, Sir. Udah sama ya, berarti ya. Jadi kita peroleh delta H-nya adalah minus 1380 kilojoule untuk setiap pembakaran 1 mol etanol. Begitu ya. Nanti, di soal ada kalanya dia diminta nggak dalam bentuk 1 etanol, diminta 2. Bagaimana caranya? Sebentar lagi ada contoh soalnya ya. Oke, ini contoh soal kedua. Ini dikasih tahu nih datanya nih, perubahan ini sama reaksinya pun bahkan dikasih tahu. Ini udah standar, udah setara atau belum nak sama reaksinya? Cek. Sudah? Sudah setara ini? Sudah ya? Sudah setara. C-nya sebelah kiri 1, H-nya 4, udah pas. Dan U-nya 2 tambah 2, 4. 2 kali 2, 4. Oke. Jadi kita jawab ya. Jawabnya langsung kita ingat bahwa menghitung delta H dari perubahan entalpi pembentukan standar yang dikasih tahu. Kaki ya. Kanan kurang kiri. Itu dulu diingat, jangan sampai salah. Jadi delta H-nya, ini saya nggak buat perumusannya lagi, langsung angka ya. Delta H-nya, yang kanan dulu, CO2 itu minus 393,5. Terus ditambah 2 ini ya, dikali H2O. H2O berapa tuh nak? Minus 242 ya. Kemudian dikurang yang kirinya ada CH4. CH4 berapa? Minus 75. Minus 75. Yang O2 tidak perlu lagi ya. Karena 2 kali 0 ya. Jadi tidak usah kita tuliskan lagi. Kita abaikan saja. Jadi ayo bantu saya nak. Ini berapa ini? Perhitungannya. Ayo nak. Halo. Bantu saya ngitungnya nak. Biar ada interaksi. Ayo. 2 kali minus 242. Minus 484, Sir. Iya. Bantulah saya nak. Ece-ecenya saya nggak bisa ngitung. Minus 484. Minus ketemu minus menjadi plus ya 75. Ini semua satuannya kilojoule per mol ya. Ayo. Berapa ini? Bantu saya ngitung minus berarti ini ya. Ayo nak. Berapa? Kelas 11 SMA Unggulan CT Foundation. Bantu saya ngitung, nak. Berapa ini? Minus 802,5, Sir. Minus 802,5. 800. 2,5, Sir. Gini ya. Kilojoule per mol. Nah, ingat nak. Ini delta H untuk setiap 1 mol pembakaran metana. Dia minta 2 mol. Jadi bagaimana caranya? Kita pakai perbandingan. Ya. Ini kita anggap sebagai delta H1 ya. Kita buat gini. Delta H per mol yang pertama harus sama dengan delta H per mol yang kedua. Ini ya, kan ingat ya. Jadi yang pertamanya delta H-nya adalah minus 802,5 per mol yang pertama berapa nak? Berapa koefisien sini? Berapa koefisiennya?
Berapa koefisiennya? 1, Sir. Iya. Ayolah, standby speaker kalian ya. Delta H kedua yang ditanya. Mol yang kedua berapa? Ini? Mol kedua? 2, Sir. 2, Sir. Dua, Mbak. Sir. Oke, sekarang berapakah delta H yang kedua, Nak? Berapa delta H yang kedua jadinya? Kali silang minus Negatif 1605, Sir. 1605. 605. 5. Gini ya. Kilojoule per mol. Gitu. Paham, Nak ya? Ingat, pakai perbandingan kalau nanti dia ditanya tidak dalam bentuk 1 mol. Ini kebetulan diketahui langsung dalam bentuk mol. Nanti ada kalanya dia dikasih tahu dalam bentuk gram. Maka kalian cari juga molnya ya. Cari mol. Arahkan ke mol nanti dia. Paham sampai sini, Nak ya? Begitulah kira-kira. Ingat, rumusnya delta H sama dengan K kurang Q. Kaki ya, kanan kurang kiri. Oke, yang kedua, indikator yang kedua, penentuan delta H dari energi ikatan. Jadi energi ikatan itu diperlukan untuk memutuskan ikatan oleh suatu molekul gas menjadi atom-atom dalam keadaan bebas ya. Jadi energi ikatan itu adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan, Nak ya, untuk memutuskan. Fungsinya untuk memutuskan ikatan menjadi atom-atom dalam keadaan gas. Jadi nilainya nanti positif. Di soal selalu dikasih tahu, ya. Kemudian kondisinya dalam wujud gas. Ini contoh yang ada di buku biasanya ya. Kalau HH dan seterusnya, ada yang ikatan tunggal, ada pula yang ikatan rangkap. Jadi harus jeli ya. Soal mintanya yang mana begitu ya. Ini nanti dikasih tahu di soal. Oke, jadi langkah menghitung perubahan entalpi dari data energi ikatan itu, delta H-nya adalah energi ikatan yang diputuskan dikurangi dengan energi ikatan yang terbentuk. Jadi bahasa lainnya adalah energi ikatan reaktan dikurangi dengan energi ikatan produk. Atau bahasa yang lebih sederhananya adalah kiri kurang kanan. Terbalik dengan yang tadi, Nak ya. Kalau yang di awal, untuk menghitung perubahan entalpi dari data perubahan entalpi pembentukan standar, kanan kurang kiri. Tapi kalau kita mau menghitung perubahan entalpi reaksi dari data energi ikatan rata-rata yang diketahui, maka perubahan entalpinya bisa diperoleh dari mengurangi yang kiri dengan yang kanan. Dibalik ya. Oke. Contoh. Diketahui data entalpi pembentukan standar ya. Ini udah dalam keadaan setara ini ya. Pembentukan standar. Oh, bukan ini ya. Sorry. Ini nih, saya teruskan. Dikasih tahu langsung energi ikatannya nih, Nak. Langsung dikasih tahu energi ikatannya. Begini. Jadi, cara menjawabnya secara struktur gini ya. Kita uraikan dahulu bersama reaksi ini menjadi dalam bentuk yang lebih detail. CH4 itu bisa kita gambarkan seperti ini ya. Hanya 4 kanan, bawah, kiri. Begitu ya. Kemudian yang ini Cl-nya 2 ya. Cl. Terus tanda panah. Tanda panah ini menjadi pemisah ya antara kiri dengan kanan. CH3. C-nya ada berikatan dengan H sebanyak 3. Kemudian C dengan Cl ada 1 ya. C dengan Cl. Oh iya, ini Cl ya. Cl. Kemudian satu lagi H dengan Cl. C. Jadi kita hitung sama-sama. C dengan H ada berapa di sini, Nak? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 ikatan C dengan H. Kemudian ada
energi ikatan Cl dengan Cl, ya. Untuk menghitung delta H-nya, kita uraikan seperti ini dulu ya. Ini ada berapa ikatan C dengan H? Energi ikatan C dengan H itu ada 3. Ya. Kemudian ada energi ikatan C dengan Cl 1 ya. Kemudian ada energi ikatan H dengan Cl. Nah, ini kita uraikan. Baru kita substitusikan angkanya masing-masing ya. Perhatikan langsung. Di sini ada 4 energi ikatan CH. Di sini ada 3. Langsung boleh kita coret ya. Ini kita habiskan. Berarti ini sisa 1 energi ikatan CH ya. Energi ikatan CH itu tentukan, itu yang ditanya. Energi ikatan CH. Delta H dikasih tahu minus 23,9 ya. Kemudian Cl dengan Cl dikasih tahu berapa nih? Tambah 58. Dikurang energi ikatan C dengan Cl 78 ya. 78. Energi ikatan H dengan Cl ditambah 103,2. Oke. Ini bisa kita umpamakan X ya. Ayo nak, bantu saya. Jadi kayak mana ini? Ini berapa nih? Berapa? 181,2, Sir. Berapa nak? 181,2. 181,2. Ya. Dapat situ ya? Oke. Dikurang ya. Ini kalau pindah ruas kemari jadi negatif nak ya. Jadi berapa ini? Minus 23,9 dikurang 58. Berapa tuh? Minus berapa nak? Ayo nak, bantu saya. Minus 81,9, Sir. Minus 81,9. Oke. Jadi sama dengan ini ya, energi ikatan CH. Energi ikatan CH. Atau kalau nanti kalian terlalu ribet nulisnya seperti ini, boleh kalian buat persimbolan X atau Y ya. Terus jadinya bagaimana? Ini pindah ruas menjadi positif ya. Berarti energi ikatan CH ya 181,2 dikurang 81,9. Dapatlah berapa nak? Kilokal. Berapa tuh? Ayo bantu saya. Berapa nak? Ayolah. Bisa? Oke, terlalu lama. Kalian selesaikan nanti sendiri ya. Ayo, berlatih berhitung lagi. Ada latihan soal. Jadi ini bisa kalian tinjau nanti dari akun YouTube ya, setelah diupload. Jadi kurang lebih seperti ini. Atau bisa kalian screenshot di HP kalian. Mohon dikerjakan nanti sebagai latihan di buku catatan ya. Ada optionnya. Ini sebanyak 5. Ingat, ini diminta dalam jumlah yang lain, bukan dalam 1 mol ya. Jadi jangan lupa kalian pakai perbandingan nanti. Delta H per mol 1 harus sama dengan delta H per mol yang kedua. Jangan lupa pakai perbandingan seperti ini. Oke, ini resource saya nak. Ya. Kemudian tetap saya ingatkan, jangan lupa berdoa sesudah belajar juga nak ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap berusaha belajar dimanapun ya dan disesuaikan waktunya.
Sampai jumpa di pertemuan besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.